Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan berbincang dengan Bapak Susilo. Beliau berbagi pengalaman yang sering kali dialami banyak lansia. Kram kaki di malam hari yang sangat parah sering membuat beliau terbangun dari tidur lelap. Bapak Susilo bercerita bahwa setelah mengikuti saran putrinya untuk mengubah pola makan sederhana, ia kini tidak lagi mengalami kram dan kakinya terasa kuat sepanjang hari. Dan di video kali ini, kami akan bagikan rahasia Bapak Susilo ini kepada Anda semua, yaitu 5 makanan pencegah kram kaki wajib lansia tahu agar kuat sepanjang hari. Bapak dan Ibu, apakah Anda seringkali terbangun di tengah malam karena merasakan kram kaki yang menyakitkan? Atau mungkin Anda merasa kaki lemas dan gemetar saat berdiri atau berjalan lama? Masalah-masalah ini sering dianggap sepele, seolah hanya bagian dari proses penuaan biasa. Padahal, kram kaki yang berulang, terutama di malam hari, serta kokeyong, terasa lemas atau gemetar, bisa menjadi tanda peringatan dini melemahnya otot dan tulang Anda. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami. Massa otot cenderung menurun sarkopenia, kepadatan tulang berkurang osteopenia atau osteoporosis, dan fungsi saraf serta sirkulasi darah juga bisa terganggu. Faktor-faktor inilah yang sering berkontribusi pada munculnya kram dan kelemahan. Pada kaki lansia, kram otot adalah kontraksi otot yang tiba-tiba, tidak disengaja, dan seringkali sangat menyakitkan. Ini bisa terjadi di bagian betis, paha, atau telapak kaki. Meskipun biasanya tidak berbahaya, kram yang berulang dapat mengganggu tidur, menyebabkan kelelahan di siang hari, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh saat Anda mencoba mengatasinya. Di tengah kegelapan, banyak lansia mungkin mencari solusi instan, seperti mengonsumsi pereda nyeri atau memijat area yang kram. Namun, penting untuk mengatasi akar permasalahannya. Bapak Susilo telah membuktikan bahwa perubahan pola makan sederhana dapat memberikan dampak yang sangat signifikan. Ini bukan hanya tentang meredakan gejala, tetapi tentang memperkuat tubuh Anda dari dalam. Kram kaki dan kelemahan seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, kekurangan nutrisi penting, atau masalah sirkulasi. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa makanan yang mereka konsumsi setiap hari bisa menjadi penyebab atau menjadi solusi ampuh. Video ini akan membahas secara mendalam 5 penyebab umum kram otot pada lansia. 5 makanan ajaib yang terbukti efektif mencegah kram kaki dan membuat Anda kuat sepanjang hari. Waktu dan kombinasi makanan yang tepat untuk hasil maksimal. Jangan biarkan kram kaki dan kelemahan menghambat aktivitas Anda dan mengurangi kualitas hidup di usia emas. Dengan informasi ini, Anda bisa melindungi diri dan tetap aktif. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, memahami penyebab kram otot adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya secara efektif. Ada 5 penyebab umum kram otot yang sering dialami oleh lansia. Penyebab pertama, kekurangan elektrolit. Ini adalah penyebab paling umum. Elektrolit adalah mineral seperti kalium, magnesium, kalsium, dan natrium yang berperan penting dalam fungsi otot dan saraf. Mereka membantu transmisi sinyal saraf ke otot dan memicu kontraksi serta relaksasi otot yang normal. Mekanisme: ketika kadar elektrolit ini tidak seimbang atau terlalu rendah, misalnya akibat dehidrasi, diare, penggunaan diuretik, atau pola makan yang buruk, otot tidak dapat berfungsi dengan baik. Sinyal listrik yang tidak tepat dapat menyebabkan otot berkontraksi secara tidak sengaja dan kram. Lansia seringkali memiliki asupan mineral yang kurang adekuat,
atau mengalami masalah penyerapan nutrisi. Dampak kram sering terjadi di betis, paha, atau telapak kaki, terutama saat istirahat di malam hari. Penyebab kedua, dehidrasi. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, dan air sangat vital untuk semua fungsi seluler, termisek, otot. Dehidrasi, bahkan yang ringan, bisa memicu kram. Mekanisme cairan yang tidak cukup dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan membuat otot lebih rentan terhadap iritasi dan kejang. Saat tubuh dehidrasi, volume darah juga bisa berkurang, memengaruhi aliran darah dan oksigen ke otot. Lansia seringkali kurang merasakan haus, sehingga rentan terhadap dehidrasi. Dampak otot menjadi kaku, lebih mudah kram, dan terasa lemah. Penyebab ketiga, kelelahan otot atau penggunaan berlebihan. Aktivitas fisik yang berlebihan, berdiri terlalu lama, atau penggunaan otot yang tidak biasa dapat menyebabkan kelelahan otot, yang pada gilirannya memicu kram. Mekanisme, otot yang terlalu lelah cenderung tidak dapat membersihkan limbah metabolik, seperti asam laktat dengan efisien, dan juga dapat kehabisan energi atau elektrolit lokal, menyebabkan kejang. Ambang batas kelelahan otot bisa lebih rendah. Dampak kram biasanya terjadi setelah aktivitas fisik atau di malam hari setelah seharian beraktivitas. Penyebab keempat, gangguan sirkulasi darah. Aliran darah yang buruk ke kaki dapat menyebabkan otot tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, serta kesulitan membuang limbah. Mekanisme, kondisi seperti penyakit arteri perifer yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah di kaki atau varises dapat mengurangi suplai. Kekurangan oksigen dapat membuat otot menjadi lapar dan lebih mudah kram. Dampak kram sering terjadi saat berjalan atau beraktivitas dan bisa disertai rasa nyeri atau mati rasa. Penyebab kelima, kondisi medis atau penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa kondisi medis dan obat-obatan dapat meningkatkan risiko kram otot. Kondisi medis, diabetes, karena kerusakan saraf, penyakit tiroid, penyakit ginjal, penyakit hoti, masalah saraf tulang belakang, dan restless leg syndrome. Obat-obatan, diuretik membuang elektrolit, statin penurun kolesterol, obat tekanan darah tertentu, dan obat osma. Mekanisme, kondisi dan obat-obatan ini dapat secara langsung memengaruhi fungsi saraf, keseimbangan elektrolit, atau aliran darah ke otot. Dampak kram menjadi lebih sering, lebih parah, atau sulit diatasi. Memahami kelima penyebab ini akan membantu kita melihat mengapa 5 makanan ajaib yang akan kita bahas ini sangat efektif, karena mereka secara langsung mengatasi beberapa penyebab utama ini. Bapak dan Ibu, inilah rahasia Bapak Susilo untuk mengatasi kram kaki dan menjaga kaki tetap kuat sepanjang hari. Fokus pada 5 makanan ajaib ini yang kaya akan nutrisi penting untuk otot, saraf, dan keseimbangan elektrolit. Pisang adalah buah yang sangat populer, murah, dan mudah didapat, namun khasiatnya untuk mencegah kram kaki sangat luar biasa. Rahasianya terletak pada kandungan kalium dan magnesium yang melimpah. Kalium, ini adalah elektrolit kunci yang berperan vital dalam kontraksi dan relaksasi otot. Kekurangan kalium adalah penyebab umum kram otot. Pisang membantu menjaga kadar kalium yang optimal dalam tubuh, memastikan otot dapat berfungsi dengan lancar tanpa kejang yang menyakitkan. Kalium juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah dehidrasi seluler yang bisa memicu kram. Magnesium sering disebut sebagai mineral relaksasi. Magnesium sangat penting untuk fungsi otot dan saraf yang sehat. Magnesium membantu otot untuk rileks setelah berkontraksi. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kejang otot, kram, dan bahkan sindrom kaki gelisah. Dengan menyediakan magnesium yang cukup, pisang membantu meredakan ketegangan otot dan mencegah kram. Karbohidrat kompleks. Pisang juga mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil. Ini penting untuk mencegah kelelahan otot.
yang merupakan penyebab lain kram. Energi yang cukup memastikan otot memiliki bahan bakar untuk bekerja tanpa kelelahan berlebihan, mudah dicerna. Pisang juga mudah dicerna, menjadikannya pilihan makanan yang baik kapan saja, termasuk sebelum tidur atau setelah beraktivitas. Tanpa membebani sistem pencernaan karena konsumsi, paling baik dikonsumsi saat matang. Anda bisa memakannya langsung, menambahkannya ke smoothie, atau mencampurkannya dengan oatmeal. Konsumsi 1 buah pisang per hari sudah cukup. Jika Anda rentan kram malam, coba makan 1 buah pisang sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Ubi jalar, terutama yang dikukus atau direbus, adalah makanan super lain yang sangat efektif dalam mencegah kram kaki. Ubi jalar kaya akan kalium, magnesium, dan karbohidrat kompleks yang penting untuk kesehatan otot dan saraf. Kalium, seperti pisang, ubi jalar adalah sumber kalium yang sangat baik. 1 ubi jalar ukuran sedang bisa menyediakan lebih banyak kalium daripada pisang. Kalium ini membantu menyeimbangkan elektrolit, memastikan transmisi sinyal saraf yang tepat ke otot, dan mencegah kram. Magnesium, kandungan magnesium dalam ubi jalar juga signifikan, mendukung relaksasi otot dan fungsi saraf yang optimal. Ini membantu mengurangi ketegangan otot dan mencegah kejang yang tidak diinginkan. Karbohidrat kompleks dan serat. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang memberikan energi berkelanjutan untuk otot Anda, mencegah kelelahan yang bisa memekuk. Seratnya juga membantu pencernaan yang sehat dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Sumber vitamin. Ubi jalar juga kaya vitamin A, beta-karoten, dan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel otot dori. Kerusakan. Cara konsumsi. Paling baik diolah dengan cara dikukus atau direbus. Hindari menggoreng karena dapat menambah lemak tidak sehat. Konsumsi 1 buah ubi jalar ukuran sedang sebagai pengganti nasi atau sebagai camilan sore. Jika kram sering terjadi malam hari, konsumsi di sore hari untuk memberikan efek yang berkesinambungan. Hingga malam, alpukat adalah buah yang sangat bergizi dan merupakan pembangkit tenaga nutrisi untuk mencegah kram kaki. Meskipun sering dianggap mahal, manfaatnya sebanding. Alpukat kaya akan kalium, magnesium, dan lemak sehat. Kalium. Alpukat adalah salah satu buah yang paling kaya kalium, bahkan melebihi pisang. Kalium ini krusial untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah kram otot. Asupan kalium yang optimal memastikan komunikasi yang lancar antara saraf dan otot. Magnesium, kandungan magnesium yang tinggi dalam alpukat membantu merelaksasi otot yang tegang dan mengurangi kejang. Ini sangat efektif untuk mencegah kram malam hari dan membuat otot terasa lebih nyaman. Lemak sehat monounsaturated fat. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang sehat seperti asam oleat. Lemak sehat ini penting untuk kesehatan sel, saraf, dan dapat membantu penyerapan vitamin larut lemak yang juga penting untuk fungsi otot dan saraf. Lemak sehat juga membantu menjaga peradangan tetap rendah. Di dalam tubuh antiinflamasi, alpukat memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri otot dan sendi yang seringkali menyertai kelemahan atau kram. Cara konsumsi. Alpukat paling baik dikonsumsi segar. Anda bisa menambahkannya ke dalam salad, membuat smoothie, atau menyantapnya langsung. Konsumsi 1/2 hingga 1 buah alpukat ukuran sedang per hari. Jika Anda mengalami kram malam, coba konsumsi alpukat sebagai camilan sore atau bagian dari makan malam Anda. Bayam adalah sayuran hijau gelap yang merupakan superfood sejati. Sangat efektif dalam mencegah kram kaki berkat kandungan magnesium, kalium, dan kalsium yang melimpah. Magnesium. Bayam adalah sumber magnesium yang sangat baik. Magnesium adalah mineral penting yang membantu merelaksasi otot dan menenangkan saraf. Ini vital untuk mencegah kejang otot dan kram yang menyakitkan. Asupan magnesium yang cukup memastikan otot dapat berkontraksi dan relaksasi dengan lancar. Kalium, sama seperti pisang dan ubi jalar, bayam juga mengandung kalium yang tinggi, membantu menjaga keseimbangan elektrolit yang esensial untuk fungsi otot dan saraf. Keseimbangan ini mencegah ketidaknormalan sinyal yang dapat memicu kram
Kalsium. Bayam juga menyediakan kalsium, mineral utama untuk kekuatan tulang. Meskipun kalsium lebih dikenal untuk tulang, ia juga berperan dalam kontraksi otot yang sehat. Tulang yang kuat mendukung struktur tubuh dan dapat mengurangi beban pada otot, mencegah kelelahan berlebihan. Folat dan vitamin K. Bayam kaya akan folat, vitamin B9, dan vitamin K. Folat penting untuk pembentukan sel darah merah dan kesehatan. Saraf, vitamin K penting untuk kesehatan tulang dan juga dapat membantu mengurangi peradangan karena konsumsi. Bayam paling baik diolah dengan cara dikukus atau ditumis sebentar. Hindari merebus terlalu lama karena dapat mengurangi beberapa nutrisi. Konsumsi 1 cangkir bayam masak sebagai bagian dari makan siang atau makan malam Anda 3-4 kali seminggu. Ikan salmon, terutama yang dipanggang atau dikukus, adalah sumber protein dan lemak sehat yang sangat kuat untuk mencegah kram kaki. Kekuatannya terletak pada kandungan asam lemak omega-3 dan vitamin D yang melimpah. Asam lemak omega-3, EPA dan DHA. Salmon kaya akan omega-3 yang memiliki sifat antiinflamasi kuat. Peradangan kronis dapat merusak otot dan saraf, memperburuk kelemahan dan kram. Omega-3 membantu mengurangi peradangan, sehingga otot dan saraf dapat berfungsi lebih optimal. Omega-3 juga meningkatkan aliran darah, memastikan otot kaki mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup. Vitamin D, salmon adalah salah satu dari sedikit sumber makanan alami yang kaya vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor, dua mineral vital untuk kesehatan tulang dan fungsi otot. Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan kelemahan otot dan nyeri tulang yang dapat memicu kram. Vitamin D juga berperan langsung dalam kekuatan otot. Protein berkualitas tinggi. Salmon adalah sumber protein lengkap yang sangat baik. Protein penting untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan otot. Asupan protein yang cukup membantu mempertahankan massa otot pada lansia, mencegah sarkopenia, dan memperkuat otot kaki, sehingga mengurangi kelemahan dan risiko kram. Vitamin B kompleks. Salmon juga mengandung vitamin B kompleks, termasuk B12, yang penting untuk kesehatan saraf. Saraf yang sehat berfungsi dengan baik dan mengurangi risiko sinyal saraf abnormal yang memicu kram karena konsumsi. Paling baik diolah dengan cara dipanggang atau dikukus. Hindari menggoreng karena panas tinggi dapat merusak asam lemak omega-3. Konsumsi 1 porsi sekitar 100-150 gram. Salmon 2-3 kali seminggu. Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan hasil maksimal dari 5 makanan pencegah kram ini, bukan hanya jenis makanannya, tapi juga waktu dan kombinasi yang tepat sangat penting. 1. Waktu. Konsumsi strategis, siang dan sore hari. Fokuskan konsumsi pisang, ubi jalar, alpukat dan bayam di siang dan sore hari. Misalnya, pisang sebagai camilan pagi, alpukat sebagai bagian dari makan siang, ubi jalar di sore hari, dan bayam dimakan siang atau malam. Makan malam dengan hati-hati. Jika Anda rentan kram malam, coba makan 1 buah pisang atau 1/2 buah alpukat sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Ini memberikan waktu bagi nutrisi untuk diserap dan mulai bekerja, menenangkan otot dan menjaga keseimbangan elektrolit saat Anda beristirahat. Hindari makan dalam porsi terlalu besar atau terlalu dekat dengan waktu tidur agar tidak membebani sistem pencernaan. Salmon bisa dikonsumsi sebagai makan malam, tapi jangan terlalu larut. 2. Kombinasi dengan makanan lain yang mendukung. Hidrasi cukup. Pastikan Anda minum air putih yang cukup sepanjang hari. Ini adalah fondasi terpenting untuk mensigap. Minum setidaknya 8 gelas air per hari, tetapi batasi asupan cairan dalam 2-3 jam sebelum tidur untuk menghindari sering buang air kecil di malam hari. Sumber kalsium lain, konsumsi produk susu rendah lemak, tahu, tempe, atau sarden untuk asupan kalsium yang cukup guna mendukung kesehatan tulang dan otot. Biji-bijian dan kacang-kacangan, sertakan biji labu, biji bunga matahari, atau kacang almond sebagai camilan sehat untuk menambah asupan magnesium. 3. Hindari pemicu kram, kafein dan alkohol.
Kurangi atau hindari konsumsi kafein dan alkohol, terutama di sore dan malam hari, karena keduanya dapat memicu dehidrasi dan mengganggu keseimbangan elektrolit. Gula berlebihan. Batasi asupan gula tambahan. Gula dapat memicu peradangan dan memengaruhi penyerapan mineral. Makanan olahan tinggi natrium. Kurangi makanan olahan tinggi garam, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. 4. Gerakan peregangan ringan. Selain nutrisi, lakukan peregangan ringan secara rutin, terutama di kaki dan betis. Peregangan sebelum tidur dapat membantu melonggarkan otot dan mencegah kram malam. Contoh peregangan: tarik jari kaki ke arah tubuh sambil duduk atau berbaring. 5. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik ringan yang teratur seperti jalan kaki, berenang, bersepeda statis, atau taisi. Durasi yang aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu, dengan intensitas ringan hingga sedang. Selalu lakukan pemanasan sebelum dan pendinginan, serta peregangan setelahnya. Ini membantu menjaga kekuatan otot, meningkatkan sirkulasi, dan mencegah kram. Dengan strategi kombinasi ini, Anda tidak hanya mencegah kram, tetapi juga menjaga kekuatan otot dan tulang, membuat Anda kuat dan aktif sepanjang hari. Bapak dan Ibu, kita telah mengungkap rahasia Bapak Susilo untuk mengucapkan selamat tinggal pada kram kaki dan memiliki kaki yang kuat sepanjang hari. Kuncinya ada pada 5 makanan ajaib yang mudah ditemukan: pisang, ubi jalar, alpukat, bayam, dan ikan salmon. Kita telah mengupas tuntas mengapa kram kaki sering menyerang lansia. Mulai dari kekurangan elektrolit, dehidrasi, kelelahan otot, gangguan sirkulasi, hingga kondisi medis dan obat-obatan tertentu. Memahami penyebab ini adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif. Pisang, ubi jalar, alpukat, bayam, dan ikan salmon adalah pahlawan kita karena kaya akan kalium, magnesium, vitamin D, omega-3, dan protein berkualitas tinggi. Nutrisi essential ini bekerja sinergis untuk menyeimbangkan elektrolit, merelaksasi otot dan saraf, menyediakan energi yang stabil, serta mendukung kesehatan tulang dan sendi. Mengonsumsi mereka dengan waktu dan kombinasi yang tepat akan memaksimalkan manfaatnya. Menerapkan pola makan yang kaya akan makanan pencegah kram ini adalah investasi terbaik untuk kenyamanan dan mobilitas Anda di usia senja. Jangan biarkan kram kaki dan kelemahan menghalangi Anda untuk menikmati setiap aktivitas. Tubuh Anda layak mendapatkan perhatian nutrisi yang tepat. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda terinspirasi untuk mulai mengonsumsi makanan ajaib ini dan merasakan sendiri perbedaan pada kaki Anda? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang dapat memicu kram, seperti kurang minum air putih, mengonsumsi terlalu banyak kafein atau alkohol, mengonsumsi makanan olahan tinggi natrium, dan mengabaikan pentingnya asupan mineral. Mulailah dengan langkah kecil untuk menambahkan pisang, ubi jalar, alpukat, bayam, dan ikan salmon ke dalam diet Anda secara perlahan namun konsisten. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, siapapun yang mungkin sedang berjuang dengan kram kaki atau kaki lemas dan gemetar. Bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, kuat, dan bebas nyeri.